Selamat siang. Perkenalkan, saya Julharmin dari kelas EBIS B sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas web design yang sudah saya buat. Saya ekstrak terlebih dahulu ya. Web design yang saya buat adalah suatu website yang bernama bukuku.com. Kenapa bukuku? Karena pertama saya berpikir sesuatu yang dekat dengan pendidikan, yaitu buku. Nah, yang kedua, saya berpikir kayaknya seru juga nih menciptakan website yang menghubungkan antara penjual dan pembeli buku, dan ini khusus hanya untuk para pencinta buku atau hanya buku di dalamnya. Oke. Sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu, karena keterbatasan ilmu dan waktu, jadi desain website yang saya buat itu nggak semuanya ada ditampilkan. Langsung saja, hal yang ingin saya presentasikan pertama kali yaitu proses bisnis sederhana bagaimana membeli buku di bukuku.com. Pertama kita buka dulu halaman indeksnya. Oke, kemudian utama. Langsung pergi saja, misalkan kita pesan. Nah, lalu bukuku akan meminta untuk login. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian kita klik tombol login. Nah, di sini akan muncul dashboard pembeli. Ada banyak menu-menunya. Langsung saja kita pilih belanja sekarang. Nah, lalu akan dimunculkan detail produk dari buku yang akan kita beli. Kita pilih pesan sekarang, lalu ketikkan nama, alamat, lalu pilih jasa pengiriman atau masukkan kode voucher jika punya voucher. Misalkan kita pilih metode pembayarannya bank transfer. Kemudian di sini akan ditampilkan total pembayaran, lalu pilih pesan. Nah, seperti itu, sesimpel itu. Langkah berikutnya, kita akan membedah fitur-fitur apa saja yang ada di dalam bukuku.com. Kita mulai dari halaman indeksnya terlebih dahulu. Kita pilih halaman indeks, kemudian di sini ada kotak pencarian buku yang diinginkan. Kemudian ada kategori, lalu ada menu pusat bantuan, FAQ. Contoh kita klik kategori novel. Kemudian akan ditampilkan semua buku yang berkategori novel. Kembali. Lalu kita pilih kategori biografi. Nah, kenapa biografi tidak ada? Karena memang halamannya belum dibuat. Klik kembali ke beranda. Lalu ada button masuk juga. Nah, button masuk ini untuk masuk sebagai pembeli. Kembali. Kemudian ada ikon keranjang untuk menampung belanjaan. Kemudian ada announcement atau pemberitahuan. Nah, di sini ada banner produk diskon. Kita klik, maka dia akan ke detail produk. Kenapa detail produknya ini? Karena cuma detail produk cuma ada satu halaman. Kemudian ke bawah lagi ada menu kategori sama seperti ini yang di atas. Kemudian kita ke bawah lagi ada semua produk buku beserta kategori, harga,
dan siapa sellernya, berapa ratingnya. Terus kita ke halaman kedua. Nah, lalu ada buku di halaman kedua juga. Oke, sekarang kita kembali. Nah, lalu akan ditampilkan gambar dari pengiriman apa saja yang digunakan, seperti GoSend, JNT, pembayaran seperti Bank BRI, GoPay, Mandiri, dan halaman tentang FAQ, karir, dan hubungi kami. Nah, di sini yang ada itu cuma FAQ sama hubungi kami. Nah, FAQ ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian untuk hubungi kami akan langsung ke customer service. Atau kalau mau cepat bisa langsung klik gambar customer service ini. Ini ke WhatsApp ya, jadi memerlukan internet. Oke. Kemudian ini saya sengaja kasih satu link untuk admin supaya bisa di loginkan. Sebenarnya admin harus di satu website tersendiri, nggak ada ngelink dari indeks. Tapi untuk memudahkan jadi saya taruh di sini. Oke, itu saja di halaman indeks. Setelah itu kita akan membedah halaman pembeli. Pertama kali kita pilih masuk dulu. Kemudian akan ditampilkan login untuk para pembeli. Masukkan username-nya, masukkan password-nya, lalu login. Nah, misalkan kita belum punya akun, kita bisa pilih daftar dulu. Nah, daftar, lalu isi data-datanya, lalu kita klik button daftar sebagai pembeli atau kita daftar sebagai seller. Sini contohnya datanya udah terisi ya, lalu kita daftar sebagai pembeli. Nah, kemudian akan disuruh login, masukkan yang udah di username dan password yang udah didaftarkan, lalu kita pilih login. Oke, pertama kali dari menu profil. Jadi menu profil ini pertama di atas itu adalah banner pengingat promo. Ada button di mana untuk action belanja langsung. Kemudian ada bagian edit profil, foto, data diri, kontak. Kemudian kita masuk ke menu kotak masuk, yaitu chat. Nah, di sini chat berisi kolom-kolom dengan chat dengan para penjual. Seperti ini Alenia Store. Nah, ini yang kuningnya belum dibuka. Kalau yang ini sudah terbuka dan sudah dibaca. Ada tanggal. Kemudian ada juga menu kotak masuk diskusi produk. Nah, seperti ini. Kolom balasan diskusi dari para penjual yang kita tanya produknya. Ini belum terbuka, ini sudah. Kemudian ada menu ulasan. Nah, kenapa menu ulasan tidak muncul? Karena belum dibuat. Ulasan, pesan bantuan, pesan komplain, dan update itu belum dibuat. Jadi akan muncul halaman yang sama. Kemudian kita masuk ke daftar transaksi. Nah, di sini akan ditampilkan transaksi apa saja yang kita lakukan, nomor pesanan, foto produknya, kemudian nama produknya apa, total harga, lalu bisa klik detail dan statusnya apa. Misalkan di sini sedang dikirim, menunggu pembayaran, batal pesan. Misalkan ada banyak pemesanannya, bisa kita klik button muat lebih banyak. Untuk mencari bisa di button pencari di kotak pencarian, dan untuk filter bisa klik button filter. Untuk bantuan sama seperti ulasan, dia tidak ada halamannya. Oke, kemudian di bagian atas ada keterangan siapa nama pembelinya,
terus saldonya berapa, halaman bantuan sama seperti di depan, kemudian halaman keluar. Lalu akan ditampilkan halaman login pembeli, lalu akan ditampilkan halaman login pembeli lagi. Selesai kita membedah fitur dari halaman untuk pembeli, sekarang kita masuk ke halaman untuk penjual atau seller. Nah, prosesnya sama, kita klik masuk juga tadi di halaman indeks, lalu kemudian akan ditampilkan login untuk pembeli. Nah, di sini akan ditawarkan apakah ingin masuk sebagai penjual. Kita klik masuk, lalu di sini keluarlah login untuk para seller. Kita isi username-nya, kita isi password-nya, lalu kita pilih login. Nah, untuk yang belum punya akun bisa daftar, sama seperti di pembeli tadi. Kita pilih login. Nah, kemudian akan dimunculkan dashboard toko kita, mulai dari pertama yaitu menu ringkasan toko. Statusnya seperti di sini, pesanan baru diterima ada 5, pesanan di proses ada 1, pesanan dibatalkan ada 2. Kemudian ada performa toko, ada chartnya. Lalu kita masuk ke menu notifikasi, yaitu pertama pesan. Pesan sama seperti pembeli, cuma bedanya ini dari para pembeli. Jadi ini adalah contoh chat dari para pembeli. Kemudian komentar sama juga seperti diskusi produk yang ada di pembeli. Nah, ini adalah kolom balasan komentar untuk produk dengan para pembeli. Kemudian review sama belum dibuat juga, masih kosong, tapi actionnya sekarang kembali ke ringkasan toko. Oke, kemudian kita pilih menu pesanan. Nah, di sini akan ditampilkan halaman kita untuk mengelola pesanan, seperti nomor pesanannya, foto produk, nama pembeli, keterangan produk sama statusnya. Dan klik detail untuk menampilkan detail pesanannya, filter untuk menyaring list yang ada, dan kotak pencarian untuk mencari. Jika sudah terlalu banyak, ada button memuat lebih banyak. Kemudian ada juga menu produk retur atau batal. Nah, di sini ada daftar beberapa pesanan yang batal atau yang diretur. Kalau misalkan diretur, dia warna statusnya kuning, kalau batal dia merah. Seperti ini. Hampir mirip dengan halaman pesanan. Kemudian ada menu produk. Nah, di sini ada data produk yang dimiliki oleh si seller, yaitu di sini Sajak Store namanya sellernya ya, dengan ID 182113. Ini produknya, kode produk, foto produk, nama produk, dan jumlah stok dengan status dan detail sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian promosi bantuan dan pengaturan sama, belum dibuat juga, jadi akan muncul design not found. Untuk navigasi atas itu sama, bantuan dan keluar. Kalau misalkan kita keluar ya kita bakalan ke login untuk seller. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di halaman admin. Pertama kita ke indeks dulu atau ke halaman utama, terus kita cari link yang bawah tadi, kita klik, kemudian akan muncul halaman login untuk admin. Isi dulu username-nya, isi password-nya, lalu kita pilih login.
Nah, lalu akan ditampilkan dashboard admin, di mana dashboard admin ini berisi statistik traffic sama aktivitas website di bulan ini. Contoh di sini ini dia statistiknya, grafik garis. Nah, ini contohnya saya buat pakai gambar ya. Kemudian untuk aktivitas website ada banyak di sini. Ini bisa diklik. Oke, kemudian kita masuk ke menu laporan. Menu laporan di sini akan diberikan laporan-laporan apa saja yang diperlukan, lalu kita bisa mengunduhnya dalam bentuk dokumen. Oke, masuk lagi ke menu edit. Nah, di menu edit kita bisa edit banner, template sama halaman. Tapi di sini saya cuma membuat halaman untuk edit banner. Seperti ini untuk mengelola banner. Lalu ada menu produk, di mana ini semua rekap produk yang dijual oleh seller. Kemudian ada penjual, menu penjual, di mana ini rekap dari semua seller atau penjual. Hampir mirip dengan pembeli dan penjual tadi tabelnya, cuma bedanya data-datanya saja yang di dalam ini dan detail. Dan kemudian ada menu pembeli, sama ini juga untuk rekap para pembeli. Kemudian menu promosi ini belum saya buat juga, jadi akan muncul halaman not found, sama juga pengaturan juga. Lalu di bagian atas ada username admin, dan notifikasi ada ubah password. Kemudian ada keluar. Nah, kalau keluar kita ke halaman login admin lagi. Oh iya, saya ada lupa untuk menjelaskan contoh halaman detail produk. Pertama kita ke halaman indeks dulu ya. Lalu kita pilih salah satu produk, misalkan inilah, karena ya cuma ini yang ada contohnya. Kemudian di sini akan ditampilkan foto-foto produk beserta zoom in zoom out detailnya. Kemudian ada judul, rating, berapa kali terjual, harganya. Kemudian masukkan jumlah kuantiti yang mau dibeli. Nanti hasil jumlah dikali dengan harga muncul di sini ya. Kemudian ada deskripsi, info produk. Kemudian ada tombol button pesan sekarang. Lalu ada filter ulasan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video presentase web design ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kejelasan bagaimana cara menggunakan atau memberikan pengetahuan atas fitur-fitur web design yang saya buat. Selamat siang.